Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ambalika dari kelas PAI 6A Win Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini dari kelompok yang pertama, mata kuliah Telaah Kurikulum PAI akan menjelaskan materi yang berjudul Hakikat Telaah Kurikulum. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan suatu kajian terhadap kompetensi, materi, isi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi salah seorang guru. Kurikulum juga merupakan suatu seperangkat atau sistem rencana atau pengaturan mengenai isi bahan pengajaran yang dipedomani untuk aktivitas belajar mengajar. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasannya kurikulum ialah seperangkat atau perencanaan pembelajaran mengenai tujuan, isi, serta pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Sudah kita ketahui bahwasannya kurikulum merupakan alat atau kunci bagi proses pendidikan formal. Tidak heran apabila kurikulum sendiri selalu dirombak atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebab kurikulum merupakan jantung dunia, dan kurikulum itu juga harus mutlak adanya. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan telaah kurikulum. Tujuan telaah kurikulum pada hakikatnya ialah tujuan yang setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Tujuan telaah kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua ada tujuan instruksional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Selanjutnya ada manfaat telaah kurikulum. Manfaat kurikulum di sini ada 3 ya. Yang pertama itu manfaat bagi seorang guru, manfaat kurikulum bagi sekolah, dan selanjutnya manfaat kurikulum bagi masyarakat. Manfaat kurikulum bagi seorang guru itu kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan memulai kegiatan pembelajaran. Kalau manfaat kurikulum bagi sekolah itu kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dalam tujuan instruksional maupun tujuan instruksional. Selanjutnya, manfaat kurikulum bagi masyarakat itu ialah sebagai alat untuk acuan berpartisipasi untuk membimbing para putra-putrinya di sekolah. Dengan mengetahui suatu kurikulum di sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan. Selanjutnya ada manfaat kurikulum bagi orang tua, manfaat kurikulum bagi siswanya itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi adalah proses penggambaran objek kajian tertentu dengan menggunakan cara atau metode sehingga didapatkan hasil berupa sebuah gambaran baik secara naratif maupun visual. Kompetensi sendiri dibagi menjadi 2. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki oleh peserta didik pada tingkat kelas atau program. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi.
Tujuan pemetaan kompetensi tersendiri ialah untuk mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Yang selanjutnya, tujuannya itu supaya IPK atau materi pembelajaran dan teknik penilaian sesuai dengan KIKD atau tujuan pembelajaran. Menentukan tahapan berpikir dari SK, KD, dan pencapaian indikator kompetensi yang ingin dicapai. Adapun manfaatnya yaitu dapat menentukan analisis pembelajaran. Yang kedua, dapat menentukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pemetaan kompetensi. Dalam langkah-langkah pemetaan kompetensi di sini, guru perlu melakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh dari semua standar kompetensi dasar atau kompetensi inti. Adapun langkah-langkah pemetaan kompetensi di sini, saya jelaskan yaitu ada 2 cara. Yang pertama ialah caranya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Setelah itu menerapkan tema pemersatunya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema yang berhubungan antar tema, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dipilih dan dimiliki kesesuaian dengan tema yang ada. Dalam menentukan tema, guru bisa melakukan kompromi dengan siswanya dan mengajak siswanya merumuskan sehingga mereka merasa dilibatkan dalam memadukannya. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan lebih kondusif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat telaah kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.